Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil kerja kami, yaitu mengenai mengelola kinerja dan waktu. Sebelum memasuki ke inti pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, ada Eliana dengan NPM akhiran 52, ada Trimita Abekoria dengan NPM akhiran 92, ada Angela Febriana Susilo dengan NPM akhiran 250, ada Rangga Raditya dengan NPM akhiran 265, ada Paksia Konita dengan NPM akhiran 267, ada saya, Putri Yasmin Nabiba, NPM akhiran 270, dan yang terakhir ada Arsi Rania dengan NPM akhiran 272. Apa sih pengertian kontrol? Pengertian kontrol organisasi adalah proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan penerapan yang telah dibangun dalam rencana, target, dan standar kinerja. Kalau kurangnya kontrol dalam organisasi dapat memberikan dampak yang membahayakan kesehatan organisasi, seperti merusak reputasinya dan mengancam masa depannya. Ada metode kontrol umpan balik. Semua sistem kontrol yang dirancang dengan baik akan melibatkan penggunaan umpan balik untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar yang telah dibuat. Manajer membutuhkan umpan balik. Misalnya, dalam setiap kategori dari 4 kategori kartu skor seimbang. Selanjutnya ada kontrol keuangan. Di setiap organisasi, manajer harus mengawasi seberapa baik organisasinya menunjukkan kinerja keuangan. Kontrol keuangan tidak hanya menginformasikan apakah keuangan perusahaan besar dalam posisi yang baik, tapi kontrol keuangan juga bisa menjadi indikator yang berguna untuk menunjukkan permasalahan kinerja lainnya. Misalnya, penurunan penjualan dapat menandakan adanya masalah dengan produk, layanan pelanggan, atau keefektifan tenaga kerja penjualan. Nah, untuk melakukan kontrol keuangan sendiri ini dapat diperhatikan melalui dua hal, yaitu laporan keuangan dan analisis keuangan. Nah, di laporan keuangan sendiri ini terdapat dua aspek yang menjadi penilaian, yaitu neraca keuangan dan laporan laba rugi. Lalu di analisis keuangan terdapat 4 aspek yang menjadi penilaian, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio keuntungan, dan rasio leverage. Lalu selanjutnya ada filosofi kontrol. Nah, filosofi kontrol ini terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan hierarki serta pendekatan desentralisasi. Pendekatan hierarki dilakukan dengan cara mengawasi dan memengaruhi perilaku pegawai secara ekstensif dengan menggunakan aturan, kebijakan, hierarki wewenang, dokumentasi tertulis, sistem pemberian penghargaan, dan mekanisme formal lainnya. Sedangkan pendekatan desentralisasi didasarkan pada nilai-nilai dan asumsi yang hampir berlawanan dengan dasar-dasar kontrol hierarki. Aturan dan prosedur yang digunakan hanya ketika hal itu dilakukan, maka aturan dan prosedur itu harus digunakan. Nah, aspek penting dalam pendekatan ini merupakan manajemen buka buku. Nah, manajemen buka buku itu sendiri merupakan salah satu aspek penting dari kontrol desentralisasi. Karena sebuah organisasi mengusung pembagian informasi dan kerja tim akan memberikan tempat pada para pegawai di seantero organisasi untuk ikut serta dalam melakukan kontrol keuangan dan bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi aktif serta komitmen pada tujuan. Nah, tujuan dari manajemen buka buku sendiri ini adalah agar para pegawai mempelajari sendiri melalui grafik, gambar, rapat, dan sebagainya kondisi keuangan perusahaan. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas total. Pendekatan populer lain yang berdasarkan pada filosofi kontrol di desentralisasi adalah manajemen kualitas total atau yang bisa disebut total quality management.
upaya organisasi untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas di dalam perusahaan adalah dengan cara melakukan perbaikan secara terus-menerus. Mengelola kualitas adalah hal yang harus diperhatikan oleh setiap semua organisasi dalam suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah tren dalam kendali mutu dan keuangan. Banyak perusahaan menjawab realita ekonomi yang berubah-ubah serta kompetisi global dengan menilai kembali manajemen dan proses-proses di organisasinya sendiri, di antaranya mekanisme kontrol. Beberapa tren besar dalam kendali mutu dan keuangan adalah standar kualitas nasional, sistem pertambahan nilai ekonomis, dan sistem pertambahan nilai pusat, pembiayaan berbasis aktivitas, dan tata kelola perusahaan yang meningkat. Ada standar kualitas internasional. Untuk teknik yang kedua adalah tolak ukur, yaitu proses berkelanjutan bagi pengukuran produk, pelayanan, serta praktik. Untuk teknik yang ketiga yaitu adalah Six Sigma, yaitu standar kualitas yang sangat ambisius yang menspesifikkan tujuan dengan pencatatan 3,4 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 14, yaitu mengelola rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Organisasi sebagai sebuah rantai nilai. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu rantai nilai yang menerima masukan dari lingkungan serta menambahkan nilai dengan mengubah masukan tersebut menjadi barang dan jasa bagi konsumen. Masukan bagi inti teknis biasanya mencakup seperti bahan baku dan peralatan, sumber daya manusia, tanah dan bangunan, serta informasi. Sedangkan kalau keluaran dari inti teknis adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi dan dijual atau diperuntukkan bagi konsumen dan klien. Strategi operasi dan umpan balik pengendalian menentukan mutu keluaran dan efisiensi operasi dalam inti teknis. Selanjutnya, operasi manufaktur dan pelayanan. Operasi manufaktur adalah organisasi yang menghasilkan barang fisik, contohnya mobil, permainan video, set televisi, atau bola golf. Sedangkan organisasi jasa adalah organisasi yang menghasilkan produk non-fisik bagi konsumen, contohnya pelayanan medis, pendidikan, komunikasi, atau transportasi. Pelayanan juga meliputi penjualan barang niaga. Meski barang niaga bersifat fisik, perusahaan jasa tidak membuatnya, melainkan hanya menjualnya sebagai pelayanan bagi konsumen. Dan meskipun memiliki beberapa perbedaan, organisasi barang dan jasa menghadapi masalah operasional yang mirip. Pertama, masing-masing organisasi terkait dengan penjadwalan. Kedua, masing-masing organisasi harus memperoleh bahan baku dan suplai. Ketiga, masing-masing organisasi terkait dengan mutu dan produktivitas. Dan oleh karena itu, alat-alat dan teknik-teknik manajemen operasi harus diterapkan oleh organisasi jasa yang sama cepatnya seperti dengan yang diterapkan oleh organisasi barang. Selanjutnya, manajemen rantai suplai. Manajemen rantai suplai adalah istilah untuk pengelolaan urutan pemasok dan pembeli yang meliputi semua tahap. Selanjutnya, tata letak fasilitas. Pertimbangan penting lain dalam manajemen operasi adalah perencanaan tata letak fasilitas guna memproduksi barang atau jasa. Keempat jenis tata letak yang paling banyak digunakan adalah tata letak proses, produk, seluler, dan posisi tetap. Yang pertama, tata letak proses. Tata letak proses yaitu tata letak fasilitas yang menempatkan mesin-mesin berfungsi sama di satu lokasi. Sebagai contoh, semua mesin yang digunakan untuk pemotongan akan ditempatkan di area yang sama. Tata letak proses memiliki keuntungan karena berpotensi penghematan dan pengurangan biaya. Tetapi, adapun kerugian tata letak proses yaitu jalur aktual yang ditempuh barang atau jasa bisa lebih panjang dan melelahkan. Kedua, tata letak produk. Tata letak produk yaitu tata letak fasilitas yang menyusun mesin-mesin dan tugas-tugas menurut tahapan proses produksi suatu barang. Tata letak produk akan efisien ketika organisasi menghasilkan atau mengeluarkan produk atau jasa dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai contoh, ketika di supermarket, produk ditempatkan secara strategis untuk meningkatkan penjualan.
Produk-produk yang sering dibeli akan diletakkan di bagian depan toko, sedangkan produk-produk yang jarang dibeli ditempatkan di bagian belakang. Produk-produk tersebut juga dikelompokkan berdasarkan kategori seperti produk-produk makanan, minuman, produk kebersihan, dan sejenisnya. Ketiga, tata letak seluler. Tata letak seluler yaitu tata letak fasilitas yang di dalamnya mesin-mesin disediakan untuk urutan produksi dikelompokkan ke dalam sel-sel sesuai dengan prinsip-prinsip teknologi kelompok. Contohnya tata letak grid. Tata letak ini terdiri dari kotak-kotak kecil yang menampilkan informasi atau gambar. Tata letak ini lebih sering digunakan pada aplikasi e-commerce, di mana produk ditampilkan dalam bentuk katalog dengan gambar, harga, dan deskripsi singkat. Yang terakhir, tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap yaitu tata letak fasilitas yang di dalamnya produk tetap berada di satu lokasi dan tugas maupun peralatan yang diperlukan didatangkan ke lokasi tersebut. Contoh produk seperti ini termasuk pesawat terbang, kapal laut, dan bangunan. Produk-produk ini tidak dapat dipindahkan dari satu fungsi ke fungsi lain atau sepanjang lini perakitan, melainkan tenaga manusia, bahan baku, dan mesin semuanya yang mendatangi lokasi tetap untuk melakukan perakitan dan pemrosesan. Tata letak posisi tetap ini tidak tepat untuk produksi dalam jumlah besar, namun banyak dibutuhkan untuk produk-produk yang berukuran besar, acara istimewa, dan pesanan khusus yang berbeda dari lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Otomatisasi teknologi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi frekuensi radio atau yang biasa disebut RFID, memanfaatkan tanda pengenal elektronis yang dapat mengenali dan melacak berbagai objek seperti buku, botol deterjen, mobil, atau manusia. Tanda pengenal RFID memancarkan sinyal radio yang dapat dibaca dari jarak jauh dan memberi informasi tepat dan bersifat waktu nyata mengenai lokasi suatu objek. Yang kedua yaitu sistem produksi fleksibel, yaitu lini produksi yang terotomatisasi berukuran kecil atau sedang yang dapat disesuaikan untuk membuat lebih dari satu lini produk. Yang terakhir, produksi ramping atau yang biasa disebut lean manufacturing merupakan proses manufaktur yang menggunakan karyawan sangat terlatih di setiap tahap proses produksi untuk memangkas pemborosan dan meningkatkan mutu. Selanjutnya, manajemen persediaan. Persediaan atau yang bisa disebut inventory adalah barang-barang yang disimpan sebagai cadangan oleh organisasi untuk digunakan dalam proses produksi. Terbagi menjadi 3, yaitu persediaan barang jadi, persediaan dalam pengolahan, persediaan barang mentah. Persediaan barang jadi merupakan persediaan yang terdiri dari barang-barang yang telah melewati seluruh proses produksi namun belum terjual. Persediaan dalam pengolahan merupakan persediaan yang terdiri atas bahan baku yang masih harus melewati tahapan produksi. Persediaan bahan mentah merupakan persediaan yang terdiri dari atas masukan dasar bagi proses produksi organisasi. Mengapa sih persediaan itu penting? Karena persediaan yang menumpuk begitu saja di lantai tempat kerja akan memakan biaya. Persediaan dipandang sebagai aset tidak produktif. Uang yang ditanamkan di persediaan dapat digunakan untuk usaha produksi lain. Persediaan tepat waktu. Sistem persediaan tepat waktu adalah sistem pengendalian persediaan yang menjadwalkan pengiriman bahan baku hanya ketika diperlukan oleh lini produksi. Persediaan tepat waktu merupakan teknik efektif untuk meminimalisasi jumlah persediaan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teknologi informasi telah mengubah manajemen. Teknologi informasi atau yang disebut juga dengan IT merupakan suatu perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, manajemen basis data, dan teknologi lain yang digunakan oleh organisasi untuk menyimpan data dan menyediakan dalam bentuk informasi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, manajemen pengetahuan merupakan upaya untuk menghimpun pengetahuan secara sistematis, mengorganisasikannya, menyediakannya secara luas, dan mengembangkan budaya belajar serta berbagi pengetahuan yang berkelanjutan. Nah, pengetahuan tidak sama dengan data atau informasi, meski pengetahuan memanfaatkan keduanya. Jadi, pengetahuan ini kesimpulan yang ditarik dari informasi setelah ditautkan dengan informasi lain dan dibandingkan dengan informasi yang diketahui.
Oke, next, sistem informasi manajemen merupakan sistem basis data komputer yang memberikan informasi dan membantu pengambilan keputusan manajerial efektif. Terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan yaitu berbasis komputer yang mengandalkan model-model keputusan dan basis data khusus. Yang kedua yaitu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan perangkat lunak yang memberikan akses mudah dan cepat terhadap data yang jumlahnya besar. Yang ketiga, sistem groupware. Sistem groupware ini merupakan jaringan komputer melalui internet untuk menghubungkan kelompok kerja antar ruang atau seluruh dunia. Untuk yang selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai proses bisnis di seluruh perusahaan. Dalam sistem ini mengumpulkan, memproses, dan memberikan informasi mengenai seluruh operasi organisasi, termasuk pesanan, desain produk, pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya, ada generasi baru dari teknologi informasi. Dalam perkembangan sekarang, khususnya dalam perusahaan, pasti menggunakan aplikasi teknologi informasi yang baik sebagai alat kolaborasi mereka di dalam organisasi. Contohnya itu menggunakan blog, wiki, atau jaringan sosial. Biasanya, perusahaan yang cerdas pasti memanfaatkan dengan baik. Nah, dari blog, wiki, jaringan sosial sendiri itu ada definisinya. Kalau dari blog adalah catatan web berjalan yang memungkinkan seseorang untuk memuat opini dan ide tentang semua hal. Selanjutnya ada wiki. Sebenarnya wiki ini mirip dengan blog, dengan menggabungkan software untuk membuat situs dan menciptakan konten. Contoh dari wiki sendiri itu adalah Wikipedia. Dan biasanya wiki ini dibuat sama orang relawan untuk ngisi blognya itu, ngisi dari wikinya itu sendiri. Terus selanjutnya ada jaringan sosial. Jaringan sosial itu adalah perluasan dari blog dan wiki sendiri, di mana tempat orang berinteraksi di suatu komunitas online untuk berbagi data dan foto pribadi. Selama beberapa tahun ini, mayoritas orang menggunakan internetnya sebagai bagian dari strategi teknologi informasi mereka, baik organisasi bisnis maupun non-profit. Dengan menyadari potensi internet, mereka memperluas operasi mereka secara global, di mana banyak organisasi dewasa terlibat dalam jenis-jenis bisnis. Yang pertama ada e-bisnis, yaitu bisnis yang berjalan lewat proses digital melalui jaringan sosial. Lalu ada juga e-dagang, yaitu e-dagang itu perluasan dari bisnis, di mana e-dagang adalah pertukaran atau transaksi bisnis yang terjadi secara elektronis. Dari tampilan ini menunjukkan bahwa tentang komponen-komponen penting dalam e-bisnis bagi dua organisasi. Perusahaan utamanya adalah perusahaan manufaktur dan rantai retail, di mana perusahaan manufaktur dan rantai retail menggunakan intranetnya masing-masing. Intranet sendiri itu adalah sistem komunikasi internal yang menggunakan teknologi dan standar internet, namun cuma diakses sama orang dalam perusahaan itu aja. Terus komponen keduanya, sistem yang memungkinkan perusahaan yang berbeda untuk berbagi data dan informasi, itu juga definisi dari intranet. Lalu disambungkan lewat extranet. Extranet sendiri adalah sistem komunikasi eksternal yang menggunakan internet dan dibagi atau pakai oleh dua atau lebih organisasi. Terus lewat extranet ini masing-masing organisasi memindahkan datanya keluar untuk sebagai internet akses publik. Itu distribusinya melewat internet akses publik juga lewat situs web. Terus selanjutnya ada strategi e-bisnis yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Strateginya ada dua, ada ekspansi pasar dan meningkatkan efisiensi. Dari ekspansi pasar sendiri, definisinya adalah perusahaan dengan barang atau jasa yang dimiliki akan menjangkau pengguna-pengguna baru yang belum pernah sama sekali menggunakan produknya. Nah, ekspansi pasar ini juga ada kelebihannya, ada dampaknya. Yang pertama, ada menambah pasar baru, mengintegrasikan bisnis tradisional dengan bisnis online, dan selanjutnya ada memperbesar pasar. Lalu strategi kedua ada meningkatkan efisiensi, di mana meningkatkan efisiensi dengan meningkatkan produktivitas dan memangkas biaya. Dampak dari menggunakan meningkatkan efisiensi sendiri di sini adalah dampak produktivitasnya terukur, terus digerakkan oleh proses internal saja. Sekian dari kelompok kami.